jalur garisnya wilayah, artinya dalam satu wilayah. Tukang firmakan la yajuz fihi qasru shalah lil musafir, didirikan di suatu tempat ya selama jarak tersebut tidak diperbolehkan kita untuk mengqasar salat bagi musafir. Berarti ya wilayah, batas wilayah, seperti di wilayah kita misalkan daerah Pejaten atau mungkin nanti daerah Kalibata atau daerah ini kan wilayah-wilayah. Nah, ini harus didirikan di tempat tersebut. Aidahil umraniha usuliha, di dalam wilayah bangunannya, tempat-tempat tinggalnya. Kemudian syarat yang kedua, tusalla jamaah. Syarat yang kedua adalah melaksanakan salat Jumat ini berjamaah. Tajibul jamaah bi raka'atil ula ila al-farad min as-sajdati tsaniyah law nawal mubaraka ba'dahu akmaluha farada ila nihayatiha sahhatul Jumat. Ya, harus melaksanakannya tusalla jamaah. Salat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian antakuna jamaah arba'in. Nah, ini syaratnya. Seperti pembahasan kemarin ada yang bertanya tentang kalau ada 40 orang pas. Kenapa 40 orang pas? Harus 40 orang, lebih baik. Kurang tidak sah. Nah, ini syarat. Nah, 40 orang ini harus ahrar, orang yang merdeka. Kalau 39 orang merdeka, satu budak, tidak sah. Zukur laki-laki, kalau 40 orang, 39 orang laki-laki, satu perempuan, tidak sah. Ya, balighin yang sudah baligh. Mustawdinin yang memang tinggal di tempat tersebut, ya, tinggal di wilayah tersebut. Nah, ini 40 orangnya harus mustawdin. Kalau ada 39 orang mustawdin, satu musafir, tak sah Jumat. Ya, harus fatwa. Inna qasu ka'an taqalu ahadihim qabla salam wa qala al-jum'ah. Makanya kalau ada orang sholat 40 orang sebelum salam nih, 40 orang sholat Jumat ini, yang satu batal wudu, berarti 39 batal Jumatnya batal. Ya, maka jangan ngepasi, baru lebih baik. Dia harus jaga-jaga. Ya. Nah, kemudian antakuna kullaha fi waqti dhuhur, harus melaksanakan salat Jumat di waktu dhuhur. Kemudian an la taswiqaha wa la tuqarinaha Jum'atun bidzalikal balad. Enggak boleh didahulukan atau dibarengi dengan Jumat juga di wilayah tersebut, di kampung tersebut. Nah, sekarang banyak nih masjid dekat-dekat, ya Allah, masjid itu besar, bangun lagi masjid gak jauh dari situ. Nah, ini muskilah. Kalau sabaqatha aw qarranatha Jum'atun bidzalikal balad fi mahall la yajuz fihi ta'addud al-jum'ah wal jum'ah batil. Kalau ada orang membarengin Jumatnya, dibarengin masjidnya, dibarengin sama masjid ini, ya, padahal di masjid ini masih cukup untuk menampung jamaah masjid yang satunya. Artinya dia enggak memenuhi syarat untuk boleh membuat masjid di tempat lain. Dia main buat aja masjid di tempat lain. Apa batalah Jumat? Batal. Ya, Jumatnya batal. Makanya harus mendahulukan. Patokannya bagaimana? Siapa yang takbir duluan? Siapa yang takbir duluan, dia yang sah. Yang satunya enggak sah. Hakada. Nah, syarat yang keenam, yang terakhir, an yataqaddama khutbatan. Ya, harus didahulukan dengan dua khutbah yang sahihatan atau birafihi masyurut walakan yang memenuhi syarat dan rukun. Nah, ini dia kita bahas. Jadi harus salat Jumatnya didahulukan dengan dua khutbah. Harus. Gak boleh diakhirkan khutbahnya. Beda sama salat Idain. Salat Idain diakhirkan. Makanya dulu di zaman Abdul Malik bin Marwan mau dirubah. Salat Idain khutbahnya mau dimajuin sebelum Jumat.
sholat Id, dilarang sama sahabat, para sahabat yang masih ada melarang. Rasulullah melaksanakannya setelah sholat. Kalau Jumat memang sebelum sholat. Sama kayak kita, nah khawatirnya orang berpulang di sholat berpulang banyak begitu. Sholat Id dan sholat berpulang. Tapi kalau sholat Jumat memang dari awal, di awal khutbahnya sudah Nabi SAW pertama sholat Jumat kemarin disebutkan waktu sebelum sampai ke Masjid Kuba. Ya, waktu sebelum sampai Nabi SAW ke Masjid Kuba sholat Jumat. Di Mekah nggak bisa sholat Jumat. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya, padahal tusra sholat Jumat di Isra wal Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat perintah. Nah, mungkin syurut Jumat khutbahnya. Dari syarat Jumat ini ada 2 khutbah. Ini penting juga, khususnya untuk yang ikut daurah mungkin kerja nanti di suatu tempat di masjid, tugas atau bantu masjid, pengurusan masjid. Terus tiba-tiba ada khatibnya gak hadir. Jadi yang untuk pelajari atau usahain bisa ikuti, bisa mengamalkan. Syaratnya apa? Arkan rukun-rukun yang pertama, wa arkanuhuma 2 rukun khutbatan. Rukun-rukun 2 khutbah ya. Pertama, hamdulillah ta'ala, memuji Allah ta'ala. Artinya mengucapkan lafaz alhamdu. Ya, alhamdulillah, harus alhamdulillah atau hamdan lillah, atau hamdan lillah, ya, atau ana hamidun lillah. Dalam hadis riwayat Muslim, karena khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah yahmadullah wa yuthni alaih. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumatnya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah wa yuthni alaih, yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Kalau ada khatib enggak mengucapkan alhamdulillah, batalat khutbah. Ada sah khutbah. Ada rukun. Ya, rukun banyak, kadang ada orang kesana sini melantur. Alhamdulillah enggak. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Jadi harus dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ya, gak cukup kalau ada orang bilang wa syukurulillah, cukup. Harus alhamdulillah. Nah, yang kedua, wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, di dalam 2 khutbah itu juga. Pertama alhamdulillah, harus 2 khutbah. Jadi khutbah pertama harus ada alhamdulillah, khutbah kedua harus ada alhamdulillah. Kemudian yang kedua syaratnya atau rukunnya adalah membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala Nabi, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada alhamdulillah setiap khutbah, harus ada salawat setiap khutbah. Ya, walaupun sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu. Harus ada salawat pada Nabi Muhammad. Lain saya. Enggak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, khutbahnya enggak sah. Ya, harus. Yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa, mewasiatkan takwa. Nah, ini harus. Ya, al-wasiyah bittaqwa, mewasiatkan. Ya, tidaklah orang dari Allah tidak menyampaikan untuk orang-orang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau tadi alhamdulillah harus dengan lafaznya. Kemudian kalau salawat dengan lafaznya salawat. Tapi kalau wasiat takwa ya adalah mengajak orang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu wasiat takwa. Walaupun enggak dengan sebutkan ya ayyuhannas ittaqullah, enggak harus. Tapi kalau alhamdulillah sama salawat harus dengan lafaz alhamdulillah dan salawat. Kalau wasiat takwa enggak harus. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum, enggak harus.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, harus. Misalkan kita ngajak orang-orang ihdaru minal iqab, iqabillah, ihdaru min iqabillah wan nar. Ya. Enggak cukup kalau mewasiatkan hal-hal tentang dunia. Ya, mewasiatkan tentang dunia. Enggak cukup. Misalkan lagi ramai urusan vaksin, ceramah khutbah Jumat isinya vaksin. Berapa urusan vaksin? Misalkan ya, ada dunia, tapi kita harus mengajak orang misalkan menjauhi api neraka, ingat sama Allah, taubat, dekat sama Allah, beribadah. Ini wasiat takwa. Ya walaupun bukan dengan lafaznya takwa, jadi boleh. Ya. Walaupun bukan dengan lafaznya takwa. Nah kemudian itu wasiat takwa. Dua juga dalam dua khutbah. Itu adalah dua khutbah. Contohnya yang mudah, yang enak seperti usikum wa nafsi bittaqwallah wa atiullah wa atiur rasul ihdaru iqaballah, wasiat takwa. Nah, yang keempat, wa qira'at ayatul Qur'an, ayat minal Qur'an mufhimah fi ihdahuma. Wa qira'atu ayat minal Qur'an, dan membaca ayat minal Quran dari Al-Quran mufhimah, yang bisa dipahami, yang orang-orang bisa pahami. Makanya kalau kayak di Al-Ramud, saya sering dengar buat murid-murid mungkin yang baru juga biar bisa paham khutbahnya, suka baca ayat di akhir ayatnya, di awal ayatnya ini surat Al-Asr. Surat Al-Asr orang banyak paham. Wal 'asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi khatib berusaha menyampaikan ayat Al-Quran yang mana bisa dipahami oleh orang banyak. Ya, bisa dipahami oleh orang-orang banyak. Enggak semuanya orang-orang bisa mengerti maknanya, enggak mufhimah. Ya, di antara dua khutbah tersebut, dikabarkan Nabi SAW yaqra surat Qaf di kulli Jum'ah ala al-mimbar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW baca surat Qaf. Ya, karena mudah untuk banyak orang-orang awam pun memahami makna ayat tersebut. Suatu surat dibaca Nabi SAW. Ya, surat Qaf di atas mimbar fi kulli Jum'ah, di dalam setiap salat Jumat. Seperti itu. Nah ini kita baca ayat yang mufhimah bagi khutbah kita yang pertama. Al-afdal di mana? Afdal ditaruh di khutbah pertama. Afdalnya ditaruh di khutbah pertama. Sebab di khutbah terakhir ada doa. Jadi biar imbang. Khutbah pertama adalah alhamdulillah, ada sholawat Nabi, terus ada wasiat takwa. Khutbah kedua juga sama. Bedanya khutbah terakhir kedua ada nanti doa, rukun yang kelima doa untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, Qurannya taruh di mana? Baiknya taruh di pertama, biar imbang jadi pertama. Jadi khutbah pertama ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat takwa. Terus baru khutbah kedua juga begini. Kita akan bicara ayat dulu, bicara khutbah pertama dulu. Nah, khutbah terakhir yang kedua ada ditaruh doa. Nah, jadi khutbah pertama taruhlah ayat, jadi imbang. Ada empat ini khutbah. Ya. Nah, makanya yang kelima rukunnya buat doa lil mu'minina fil akhirah, doa untuk orang-orang yang beriman di akhir daripada khutbah. Ya. Misalnya dalam teks lainnya fil akhirah, bukan akhirat. Memang doanya untuk akhirat, tapi dilakukannya di khutbah akhirah. Dari khutbah terakhir itu khutbah kedua. Ya, ayakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Doanya harus ukhrawiyan la dunyawiyan. Wala ba'as bi takhsisihi lis-sami'in. Gak masalah kalau kita doa buat orang-orang yang hadir aja.
Tapi doanya tentang akhirat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya. Terus Allahumma anfa'na, la bas kalau kita mau bahas Allahumma misalkan apa sih doa khutbah Jumat, rata-rata doanya duniawiyan juga semua. Allahumma anfa'na al-bala wal ghala wal qahta wal jadba wal jawra wal hamma wal fitan wal mi'an Allah minha mawludan. Allahumma farid ikhwanana al-muslimin, ya Allahumma farid al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat ya sami' qarib mujib da'wat. Ya Allah maj'al fi qulubi ibadika al-mu'minina tuma'nina. Allahumma ja'al Allahumma dafa'anna syarra zalimin, syarra daghin, syarra baghin, syarra hadid. Rata-rata banyak punya, tapi syaratnya harus doanya isinya dengan ukhrawiynya dan duniawi. Misalnya doa lil bulan al-amal, sunnah doa buat pemimpin, sunnah doa buat pemimpin. Subhanallah, kita suruh doain pemimpin. Ya, banyak orang kan enggak mau doain pemimpin, doain pemimpin. Nah, ini 5 rukun khutbah harus. Kalau khutbah nggak ada 5 rukun ini nggak sah. Ada pernah kejadian di Al-Ma'mun Tanabang, khatib naik ke atas mimbar, ya khutbah nggak baca salawat Nabi Muhammad, suruh turun. Maksud kalian nggak sah khutbahnya, nggak sah khutbahnya, salatnya juga nggak sah. Ya, jangan lama-lama, ini singkat aja. Karena khatib Masya Allah panjang benar. Ya, di zaman juga belum Syamil Atas, di dalam Ma'mur juga khatibnya panjang, jam 1 belum selesai, khutbah Jumat. Ayo Allah Syamil mau sampai kapan? Sampai kapan? Ya Allah Syamil. Ya, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang khutbah. Ya, singkat. Kalau kita mau tahu kadar orang faqih sama orang biasa, khutbah Jumatnya lebih pendek dari sholat. Kadar faqih, sholatnya lebih panjang daripada khutbah. Dari khutbah Jumatnya lebih pendek daripada sholat. Jangan sambung. Berhabib Muhammad Musalim Habib, kalau nggak salah kakek Muhammad, waktu dakwah di satu tempat, kata Habib kalau nggak salah, dakwah di satu tempat, khatibnya khutbahnya kemana-mana, langsung wala bawa rukun. Orang tahu Habib turun khatibnya tahu Habib nih alim, suruh minta jadi imam sholat. Kata Habib, dia anda mau jadi imam, tapi tunggu sebentar, nanti dia bicara Habib. Disingkat Habib ini semua khutbah Jumat dalam lafaz alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Baca ayat wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Dan berwayat baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad kalau ayat, ya katakanlah Allah itu satu, dan dulu terus berdiri lagi beliau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah usikum wa nafsiya bitaqwallah maghfir lil mu'minin wal mu'minat shalat. Biasa. Ya walaupun gitu singkat nih, isi khutbahnya ini sah. Lebih sah daripada panjang, nggak bawa salawat, nggak bawa hamd, nggak bawa. Ya, jadi gampang gitu, simpel. Sebenarnya khutbah Jumat itu simpel. Cuma kan memang karena momentum orang sholat Jumat, jadi momentum untuk menyampaikan. Kalau kita mau ceramah habis maghrib, nggak semua orang lagi hadir habis maghrib. Kalau sholat Jumat semuanya kumpul. Yang nggak ke masjid maghrib datang. Ya bahasanya kan gitu. Subhanallah, afdal sholat jamaah Jumat, tapi momentum. Jadi mungkin mereka ingin menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak, pesan-pesan yang lain di dalam khutbah Jumat, tapi jangan diperpanjang, kasih waktu. Saya sering di masjid-masjid itu suka ditulis 20 menit, 15 menit, ya. Tak boleh lebih, yang banyak. Tapi subhanallah, ada masjid mintanya panjang khutbahnya, ya. Sebab apa misalkan bulan puasa, biasanya kalau bulan puasa begitu. Sebab ini pekerjaan nggak ada yang makan siang, kita panjangin. Ya, ada masjid, ada yang mintanya cepet ya khutbahnya, jangan panjang-panjang. Soalnya bisnis baru mau kerja lagi. Ya,
zaman ya, khutbah aja diwaktuin ya. Terawih 15 menit doang, jangan ya, jangan diwaktuin. Ya, tapi kitanya yang tahu diri supaya kita jangan khutbah juga terlalu panjang. Ada wadah tuntunan khutbah banyak. Kalau Habib Umar punya kitabnya itu ada. Allahumma shalli Muhammad, ada banyak kitab khutbahnya Habib Umar selama setahun itu dijadiin kitab. Habib Hasan Baharun di kitabnya juga ada kitabnya. Yaitu kitab berzikir, kitab auratnya. Ada tuntunan khutbah juga, mungkin teman-teman biar punya bagus tuh kalau misalkan di kantor tempat kerja ya lagi nggak ada khotibnya. Wah nih jamaah aja di Rasulullah. Sering ikut pengajian di muassalah, ada khutbah, masih bisa, masih ya. Allahu a'lam. Nah, ini tentang Jumat. Kita khatami Jumat. Kemudian ini semuanya yang tadi kita sebutin 5 rukun ini harus bil Arabiyah. Jadi nggak sah kalau kita pakai bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasar. Ya boleh mau dilanjutin dengan bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia boleh, tapi bahasa Arabnya penting. Ya enggak jangan saya mewasiatkan, khatib mewasiatkan untuk tapi enggak usikum manasya untuk berarabiyah. Makanya Anda dapetin berapa masjid sampai sekarang khutbah Jumat masih bahasa Arab. Di Indonesia masih. Al-Hawi di mana di Al-Hawi sebagai di Bogor, daerah-daerah puncak sana, di Sarua masih bahasa Arab. Ya, masih bahasa Arab. Walaupun banyak orang mungkin nggak kurang mengerti. Ya, kalau bisa pesan saya bukan nggak ngasih, kalau bisa boleh aja orang tua bapak. Tapi kadang-kadang suaranya suka orang tua udah kagak jelas. Biar yang muda-muda tampil. Ustaz-ustaz muda yang khutbah. Tapi yang dalam koridor, jangan yang sampai khutbah di bawah khutbah kesana sini tapi rukunnya gak dibaca, rukunnya gak disampaikan. Karena ini membatalkan dia punya Jumat. Sholatul jamaah ya, dan juga sholat berjamaah. Nah ini bab tentang sholat berjamaah. Juga sholat jamaah yang perlu kita perhatikan. Ada nih sholat jamaah, sholat berjanazah fardu kifayah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Ini di matan. Sholat jamaah, qala alaihi salatu sholat jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 25 darajah. Sholat berjamaah lebih mulia daripada sholat sendiri dengan 25 derajat. 25 ada riwayat 27. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari 25 ini 25 derajat. Jadi sholat berjamaah lebih baik daripada kita sholat sendiri. Jamaah lugatan ta'ifah, kelompok. Syara'an irtibatu sholat al-ma'mum di sholat imam, mengikat sholat makmum dan sholat imam. Ini kemarin kita bahas tentang sholat jamaah. Ya, kedua sholat kedua berjamaah. Ya, adalah imam dan makmum, paling sedikitnya jamaah 2 orang, imam dan makmum. Sholat jamaah ya suruh bihadza berjamaah wal mu'tamad anna fardu kifayah bihaitsu yadhharu syiar. Secara mu'tamad hukumnya sholat jamaah itu fardu kifayah. Sholatul janazah juga sholat jenazah juga hukumnya fardu kifayah. Jika kama bil ba'd sadaqah anil bagi. Kalau ada masjid di satu kampung, sholat satu kampung, nggak ada yang berjamaah, dosa kampung. Ada sholat satu kampung, nggak ada yang berjamaah, sholatnya dosa. Itu fardu kifayah kan. Jika kama bil ba'd sadaqah anil bagi. Ada di tempat musola sekarang kayak itu, nggak musola namanya musola, tapi nggak ada yang sholat jamaah. Illa ada pengajian dari dulu. Illa itu musola kalau ada pengajian baru itu. Kalau nggak ada pengajian ya. Kemudian lagi, kemudian sholat berjenazah, sholat jenazah. Satu kampung ada jenazah, nggak ada yang nyolatin. Illa satu orang nggak berjamaah. Ya, sholat jenazah masih, walaupun satu orang masih berhitung. Tapi kalau nggak ada yang nyolatin jenazah, dosa itu sekampung. Ya, harus ada yang menyolatkan
jenazah hukumnya fardu kifayah. Salat jenazah ya 4 rakaat. Salat jenazah karena biasanya dibahas di bab jenazah, tapi kitab ini nggak ada bahas bab jenazah. Kitab ini nggak bahas bab tentang jenazah. Tapi boleh sedikit kita sampaikan salat jenazah, salat 4 takbir, bukan 4 rakaat. Kaifiyatuha tanwi salat alal mayyit. Caranya niat kita salat atas mayyit, sholli ala fulan. Misalkan sebutin namanya kalau kita ya, atau sholli ala hadzal mayyit. Ya. Atau kalau kamu sholli ala man sahat alaihi salatul imam. Ya, terus sholli ala fulan, sholli ala. Kalau banyak sholli ala hadzal mayyit misalkan. Ya. Niatnya. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat sama Nabi. Takbir ketiga baca doa. Salawat sama Nabi paling afdalnya salawat Ibrahimiyah. Ya. Terus takbir ketiga baca doa. Paling dikitnya doa Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Wa akrim nuzulahu wa sa'im madkhalahu. Afdal doanya Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sa'im madkhalahu wa ghsilhu bima'i thalathil bard. Nagih al-khazaya kama nagih sabil abdid al-nas. Ya, fadkhulul jannah wa qina adzaban nar. Zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Itu doanya. Takbir keempat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tambahin lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu doanya. Takbir keempat. Boleh juga alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wa ittaba'u sabilaka wa qihim adzaban jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim sayyi'at wa yattaqi sayyi'at yawmin wa qad rahimta dzalika huwal fawzul 'azim. Doa yang keempat. Tsumma sallim maratain dalam 2 kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat fardu, salat biasa. Kalau salat jenazah sunat tapi warahmatullahi wabarakatuh. Ini salat jenazah. Yang penting juga sebenarnya ya, boleh dibahas. Maka kita pengen habisin biar insyaallah minggu depan kalau memang kita lanjutin pas puasa bahas tentang puasa. Kemudian salat wal aidain wal kusufain. Kalau tadi disebutin salat Jumat fardu ain. Salat jamaah, salat jenazah fardu kifayah. Nah sekarang wal aidain, salat aidain. Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusufan, dan juga salat gerhana bulan, gerhana matahari, kusufan. Wal witir, dan juga salat witir sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi tadi tertibnya fardu kifayah, salat 5 waktu, salat fardu ain, salat 5 waktu, salat Jumat. Fardu kifayah berjamaahnya dan juga salat jenazah fardu kifayah. Nah, sekarang salat Idain, salat gerhana, salat Id, salat gerhana dan salat witir sunnah muakkadah. Maka muakkadah rawatib salat, begitu juga salat-salat sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah. Itu dia. Juga sunnah muakkadah. Kemudian duha wa tarawih dan juga salat duha, wa tarawih dan salat tarawih sunnah. Laha fadlun wa thawabun 'azim. Sunnah laha fadlun yang memiliki keutamaan wa thawab pahala 'azim yang agung, yang besar. Nah, kalau kita bahas satu-satu nih salat Aidain. Ya, salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Dilakukan rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Ya. Sebelum awal pada doa iftitah, setelah doa iftitah Allahu Akbar. Setelah doa iftitah kita baca 7 takbir rakaat. Terus bangun dari sujud
Kita takbir lagi Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Terus baru takbir lagi 5 takbir. Ini kaifiat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dikatakan juga wahya min afdhalun nawafil. Sebaik-baiknya sunnah diantaranya adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha yang sampai tertinggal. Kapan mulai waktunya? Waktuha min tulu'i syams ila zawal. Mulai dari terbitnya matahari. Naiknya tulu'i syams. Ya, naiknya matahari ila zawal sampai zawal. Min yaum Idul Fitri, di hari Idul Fitri, awal min Syawal, pertama bulan Syawal, dan Idul Adha 10 bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Ini waktunya. Jadi kalau jam 9 masih mau sholat Idul Fitri boleh. Misalkan ada gitu. Ya boleh aja. Sampai zawal berarti sebelum zuhur. Sampai zuhur bahasa itunya. Kadang-kadang suka rame. Ya, suka rame apa namanya? Beda Idul Fitrinya. Ada yang Idul Fitri kemarin, yang Idul Fitri besok. Ya. Sampai kemarin ada saya punya kawan di grup Ustadz suka nanya, dan punya jadwal Idul Fitri nggak? Siapa yang kosong? Ada satu Ustadz memang tukang bercanda, dia ngirim pesan di grup, dia bilang, ini ada masjid nih minta khutbah Idul Fitri, dia bilang. Ya, semuanya udah ada jadwalnya khutbah Idul Fitri. Yang satunya kalau sholatnya jam 9 ada mau. Apa dari sana pindah lagi ke situ tadi. Salatnya tadi jam 9. Orang udah pada bubar semuanya jam 9. Ya, kalau Idul Adha udah bermotong udah pada nyampe jam 9. Ya, ada Idul Fitri. Jadi memang boleh aja kalau dilakuinnya sebelum zuhur sampai waktunya. Sunnah mandi, ada itu. Mau yang ikut sholat, yang enggak mandi sunnah. Idul Fitri itu ini ada pembahasannya di kitab yang lebih luas lagi. Nah, kemudian sholat kusuf, sholat gerhana, ya gerhana matahari, gerhana bulan itu wal babi imma ibtada'a bitaghayyur. Masuk sholat gerhana itu dengan adanya perubahan gerhananya itu, gerhana matahari, tutup gerhana bulan, ya mulai gelap, terlihat gelapnya bulan. Nah, sholat kusuf ini ada 2 macam, ada 3 cara. Yang pertama, al-ula raka'atan ka sunnat subuh, 2 rakaat seperti sunnah subuh. Yang kedua caranya raka'atan bi qiyamaini wa ruku'aini biduni tatwil, 2 rakaat tapi sholatnya ini dengan 2 kali berdiri. Setiap 1 rakaat 2 kali berdiri, bi qiyamaini wa ruku'aini, ya. 2 kali ruku. Jadi sholat setelah baca surat selesai ruku, terus bangun lagi, ya, terus ruku lagi, terus baru bangun lagi, baru sujud. Ya, qiyamain 2 kali berdiri, tapi nggak panjang. Nah, cara yang ketiga sama kayak tadi, tapi panjang. Berarti baca surat yang panjang. Ya, biasanya baca surat yang panjang. Panjang lama sholat, rukunya dan sujudnya ditatwilkan, dipanjangkan. Nah, ini sholat gerhana. Ini perlu dihidupkan, khususnya kita di Indonesia dihidupin sholat gerhana. Jarang orang gerhana sibuk selfie gerhana. Makanya sholat gerhana sibuk selfie, melihat foto gerhana dan lain sebagainya. Kemudian sholat witir. Sholat witir kalau sampai witir ya ada Al-Quran, Fa'inallah witrun yuhibbul witra. Autiru ya ahlal Quran, ya. Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai ahli Quran. Allah, sesungguhnya Allah witir, mencintai yang witir, yang ganjil. Ganjil 1, mencintai yang ganjil. Ada dalam riwayat hadis lain lagi, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang enggak salat witir bukan golongan kami, kata Nabi. Nah, kalau hadis ini tadi sahaha Huzaimah bin Huzaimah. Kapan mulai waktunya? Waktunya sholat witir setelah sholat isya.
Witir ini setelah sholat isya. Kapan habisnya? Setelah setelah terbit fajar, terbit fajar subuh. Jadi misalkan setengah jam sebelum subuh mau sholat witir masih bisa. Yang penting sudah sholat isya. Nah, ini sholat witir. Nah, witir ini bisa dilakukan kapan sih, sebelum tidur atau setelah tidur boleh. Ya, sebelum tidur atau setelah tidur boleh. Walaupun kita udah sholat yang lain mau sholat witir boleh. Di Hadramut biasanya bulan Ramadan sholat witir tarawih 3 rakaat. Malamnya itu sebelum sahur sholat lagi witir 8 rakaat. Sholat lagi witir. Jadi sempurna 11 rakaat. Dan Nabi SAW dalam riwayat Aisyah sholat witirnya 11 rakaat. Nah, bedanya dengan tahajud. Nah, kalau tahajud sholat yang dilakukan setelah tidur. Ya, hanya disebut tahajud. Tahajud itu bangun dari tidur kita. Ya. Waminalaili fatahajjat. Di waktu malam bangunlah. Nafilatan. Salat sunnah. Namanya salat sunnah tahajud. Tapi syaratnya harus sudah tidur. Kalau belum tidur enggak boleh tahajud. Terus kalau belum tidur salat witir. Salat witir. Untuk misalkan terjaga semalaman, nanti belum tidur salat witir. Kalau ente tidur bangun tahajud. Ya, ini contohnya. Maka banyak anak-anak muda suka nanya, "Bib, kalau belum tidur boleh nggak tahajud?" Ya, bukan tahajud namanya. Tahajud dilakukan setelah tidur. Bangun. Ya, itu waktunya juga. Ini sunnah muakkadah ya, sunnah yang penting. Ada rawatib, begitu juga rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ya, ada qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Rawatib ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Jumlah totalnya 22. Yang muakkadah sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur, setelah zuhur. Terus setelah maghrib, setelah isya. Ini muakkadah 10 rakaat. Nah, yang ghair muakkadahnya sebelum zuhur tambah 2 jadi 4. Setelah zuhur tambah 2 jadi 4. Sebelum asar 4. Ya, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Jadi berapa? Jadi 12 yang ghair muakkadah, 10 yang muakkadah. Ini pernah kita bahas di waktu di zakhirah. Di zakhirah pernah kita bahas. Yang enak nanti sebelum subuh 2 rakaat. Campur tapi ini ya, muakkadah ghair muakkadah. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebenarnya qabliyatul fajr rakaadan. Qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Terus sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 4. Sebelum asar 4. Rahimullah man shalla arba'an qabla al-'asr. Allah memberi rahmat khusus untuk orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib 2. Tapi hampir banyak sebelum maghrib ini dilakukannya sedikit, ya, jarang, sebab waktunya kecil, maghrib itu sedikit. Kemudian sebelum isya 2, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Setelah maghrib 2. Tambah lagi sunnah awabin dan 2, tambah lagi usah 2, awabin lagi 4. Ya, ada satu riwayat dari Nabi lupa hadisnya tentang salat 6 rakaat, 6 rakaat pada maghrib. Ya, ghafarallah, diampuni dosa-dosanya selama 12 tahun. 12 tahun untuk 6 rakaat. Ada satu riwayat setelah maghrib. Apa aja 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat awabin. Ambil bukulah Imam Haddad sampai salat awabin ba'da maghrib 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Boleh juga tambah salat tasbih. Bagi Ramadan ini tambah salat tasbih. Ya, ada tata caranya. Boleh nanti di-share ya, dari muassalah Sabaruddin boleh dibikin tata cara salat tasbih, di-share. Ya, ada tata caranya itu boleh hidupin bulan Ramadan. Ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang paling sedikitnya manusia seumur hidupnya walau 1 kali salat tasbih. Paling sedikit manusia dalam seumur hidupnya walau 1 kali dia salat tasbih.
Kemudian wadduha, salat duha. Salat duha waktunya setelah setelah naiknya matahari sampai zawal, sama seperti tadi. Terbit matahari sampai zawal. Wa tarawih, dan juga salat tarawih bulan Ramadan. Ya. Tadi duha. Duha kalau salat salat duha dengan intai asyar rakaat banallahu qasran min dhahabin. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunin dia punya bangunan nanti gedung di surga min dhahab dari emas. Rawahu Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi. Ya. Paling sedikit sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Afdalnya 8. Afdalnya duha 8. Lalu di Hadramaut kita diajarin sholat isya 4 rakaat, duha 8, jadi 12. Wa nawafil isyraq duha juga. Niatnya di isyraq juga sholat duha. Niat sholat isyraq gabungin lagi sholat taubah, sholat hajat, sholat istikharah. Ya, di sholat isyraq. Sholat isyraq waktunya ketika matahari naik. Matahari mulai naik itu dibilang sholat isyraq. Sampai ada di kata rumah. Ya, setelahnya itu sama isyraq duha. Ada yang bilang isyraq juga sama seperti duha. Ada yang bilang isyraq sama seperti duha. Kita diajarin tuh 4 rakaat isyraq, 8 rakaat duha. Afdal. Tarawih dan juga salat tarawih. Wahia maksusah di syahr Ramadan. Bulan salat tarawih yang dikhususkan di bulan Ramadan. Sumiyat di hadzal ism, dinamakan salat tarawih di anam yatarawahun fiha. Ba'da kulli 4 rakaat. Karena biasanya tarawih duduk santai setelah 4 rakaat. 2 rakaat, terus 2 rakaat sambung, terus duduk santai. Oke, kita di Indonesia suka baca qasidah ya tawabtu alaina ta'ala ya Allah bin minal ainil rahimah. Kalau di Hadramaut enggak. Duduk santai sebentar aja, duduk sebentar. Biasanya kalau ada air minum lagi. Ya, qasidah-qasidahnya biasanya ba'da shalat. Kalau di Hadramaut, kalau di kita kan biasanya 4 rakaat qasidah, 4 rakaat suka qasidah. Kayak disebut salat tarawih, salat panjang tapi santai, tenang. Karena ya tarawih fi kulli 4 rakaat, di setiap 4 rakaat. Wa yadkhulu waqtuha ba'da salatul isya. Kapan salat tarawih? Setelah salat isya. Wa yakhruju inda tulu'il fajr, habisnya setelah tulu'il fajr. Setelah terbitnya fajar. Afdalnya sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Afdal. Kalau mau 8 boleh silakan. Enggak usah dimasalahin. Ya, makin banyak makin baik. Ada qaul ulama sholat tarawih 36. Ada pendapat 36 rakaat. Ya, gimana kalau 36 kita bawa ke masjid kampung kita ya Allah. Yang 20 aja ditawar jadi 10, jadi 11, jadi 8. Ya. Nah, ini mestinya orang semakin banyak semakin baik dalam ibadah. Ya, semakin dia mestinya semangat dalam ibadah. Wah, habaib di Hadramaut masyaallah. Kalau udah Ramadan malamnya itu tarawih masjid ini keliling. Masjidnya selesai masjid. Darul Mustawa baca 2 juz, Umar baca 2 juz. Habis Darul Mustawa keliling lagi ke masjid-masjid lain. 2 juz saja jam 11 baru kelar. Tambah lagi tuh. Masjidnya Habib Umar Mahdhar, di Masjid Al-Mahdhar jam 12 baru mulai. Jam 12 malam baru mulai tarawih. Ada masjid lagi jam 1 mulai. Jam masjid lagi. Orang kita ya Allah, 20 masih tawar 8. Orang-orang lagi ngejar ibadah bulan Ramadan. Oh, kita dulu dapetnya di Tamburan tempat saya. Masjid sholat ba'da isya 8:30 kelar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas almarhum Habib Muhammad Aceh mulai jam 8:30. Setengah jam 10 selesai. Tapi Habib Ali bin Sa'id mulai jam 1. Ada yang jam ba'da isya, ada yang jam 1 ada. Yang 1 2 juz biasanya, 1 juz setengah. Ya, hampir 2 juz baca. Ya, kalau kita ya Allah, jangan ngaji 2 juz, baca wadduha. Ya begitu, jangan wadduha. Al-hakum mutin. Kalau di kita begitu. Ya, orang-orang saleh mereka berlomba-lomba ibadah lagi di bulan
karena tahu gimana Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang hidupin malam Ramadan ibadah diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Tinggal kita nih. Mudah-mudahan kalau panjang umur kita sampai Ramadan, kita bisa melaksanakan salat tarawih. Ada sunnah laha fadlun wa fadil, sunnah yang punya keutamaan dan juga punya pahala yang besar. Wallahu a'lam. Kita sambung insyaallah. Kalau memang ada daurah di bulan Ramadan pas puasa, kita bahas tentang puasa. Kalau libur dan nanti ada Eid, insyaallah kita sambung lagi, nanti dikasih kabar teman-teman daurah ya, dan daurah di dalam masjid insyaallah dulu. Nah, ini saja apa yang mungkin ada yang mau ditanyai tentang sholat Jumat, silakan. Di dalam sholat jenazah tadi belum disebutkan mayat yang Allah warhamhu wa warhamha atau lagi Allah maghfirlahu warhamhu dan warhamha untuk antara laki dan perempuan. Nah, ya. Dan yang kedua untuk kalau kita lupa di dalam sholat hitungan rakaat, sujud sahwi misalnya, sholat kita lupa jumlah rakaat. Nah. Bagaimana? Masalah lupa. Nah. Jumlah rakaat. Yang pertama masalah kalau tadi kan Allah maghfirlahu warhamhu buat laki-laki ya, kalau perempuan Allah maghfirlaha warhamha wa afiha wa afaha wa karim nuzulah wa sayyidha usilha ma'itala jubarat nagih al-khadaya nagihan al-khadaya kami nagih hatta belabir dan danis. Doa kalau buat perempuan jadi beda di lafadznya aja, di domirnya ya, hu laki ha perempuan, kalau mencong uha laki kau perempuan kau uha, enggak, bukan begitu, jangan ya, bukan begitu ya, tapi memang enggak ada di mencong, enggak ada, hanya untuk laki dan perempuan. Yang kedua masalah lupa rakaat, harus benar diyakini, harus membangun keyakinan berapa, 3 atau 2. Misalkan ini 3 atau 2, dia nggak yakin, ya udah ambil yang paling kecil 2. Dia masih ragu nih, 3 atau 2, nggak dapat yakin. Kalau misalkan 3, 2 sholat maghrib, tadi tasyahud berarti 3. Jadi kan habis tasyahud awal berarti di 3. Itu yakin kan? Membangun sesuatu dengan keyakinannya. Nah kalau dia nggak bisa ngebangun dengan keyakinan 3 berdua, nah ambil yang kecil deh. Berarti 2. Makanya keistimewaan kalau kita sholat berjamaah, di saat kita lupa pasti ada yang ingetin. Imamnya lupa pasti makmum ngingetin. Makmum nggak mungkin lupa karena ngingetin. Ada keistimewaan. Makmum nggak mungkin lupa karena ngikutin imam, kecuali masbuk bisa lupa, bisa. Dia dapat rakaat kedua, pas bangun dia bingung, bukan berapa ya? Nah, dia pas salam nih, saya dapat rakaat terakhir doang 1 rakaat. Jadi aku sholat sama imam rakaat 1 kedua. Kenapa? Karena kita banyak mau sholat tapi pikiran kita nggak fokus. Jadi harus yakin. Nah kalau memang tetap kurang yakin 2 apa 3, ambil yang kecil 2. Ambil yang kecil berarti 2. Allahu lagi yang mau ditanya. Sholat mutlak itu Nafilah mutlak, nah ada. apa? Sholat mutlak itu waktunya di situ disebutkan tidak ditentukan waktunya. Apa setelah sholat subuh boleh sholat? Nah, sholat mutlak, sholat malah sebab, sholat yang tak punya sebab, ada itu sebab di 5 waktu yang diharamkan, tidak boleh. Termasuk sholat mutlak kan sholat karena Allah ya. Sholli rakaatan lillahi ta'ala. Nah, sholat yang tak boleh di 5 waktu itu sholat malah sebab, sholat yang tak punya sebab, dan sholat lah sebab mutaakhir. Sholat yaitu sholat sunnah yang tak terikat dengan waktu dan sebab. Nah itu dia, sholat mutlak. Jadinya nggak ada waktu, nggak ada sebab, sholat aja karena Allah 2 rakaat. Inilah yang dilarang ya, waktu yang dilarang. Nah di waktu larang, makanya di waktu dilarang 2 sholat nggak boleh. Sholat yang punya yang malah sebab nggak punya sebab, sholat mutlak, sama sholat yang lah sebab mutaakhir, sebabnya tapi nanti.
Contoh sholat istiqoroh, sebab nanti setelah sholat minta petunjuk sama Allah. Ya, terus misalkan sholat apa lagi? Sholat hajat, kan setelah sholat minta Allah berikan pengkabulan hajatnya. Itu dia. Itu nggak boleh di waktu 5 yang disebutkan. Emang kita nggak bahas di kitab ini, nggak dibahas tentang awqatus sholat, waktunya sholat, tentang kapan hurmah, waktu hurmah di sholat, waktu haramnya kita sholat sunnah. Itu yang tadi apa mau dibahas nanti insya Allah mungkin kita bisa bahas terperinci di sambung di bulan Ramadan. Mungkin boleh kita bahas sambil menyelesaikan puasa, etika, terus kita bahas tentang itu boleh insya Allah. Ini ada pembahasan khusus. Kalau nggak salah waktu yang dulu kita juga belum bahas ya, tapi juga emang belum pernah dibahas. Ada 5 waktu yang diharapkan sholat. Waktu hurmah, sholat sunnah. Sholat apa ya? Sholatnya juga sholat tertentu, waktunya juga waktu tertentu. Nah, ini penting juga kita kalau kita rajin sholat sunnah atau main sholat sunnah di waktu yang hurmah ya. Di antaranya waktu ba'dal fajar setelah subuh sampai isyraq. Ba'dal asar sampai terbenam. Ya, ba'dal asar sampai memerah sampai terbenam. Ada 2 waktu. Itu diharamin kita sholat. Apa sholat sunnah yang diharamin diantaranya? Sholat sunnah yang diantaranya diharamin malah asar, nggak punya sebab. Ente mau sholat hajat, dia punya hajat, hajat ente kuat. Ente mau sholat hajat, bisa asar nggak boleh. Nggak boleh haram. Waktunya haram sholat. Ente mau sholat hajat ente kuat. Habis subuh, sholat subuh itu sholat. Banyak salafus saleh kalau di waktu tersebut mereka ganti. Ya, waktu-waktu yang hurmah itu diganti buat zikir, buat ngaji, buat ibadah yang lain selain sholat. Tapi kalau tahiyatul masjid boleh. Sebab tahiyatul masjid masuk masjid dulu baru sholat. Namanya sebabnya mutagaddim. Jadi ada sholat sebab mutagaddim, ada sholat sunnah sebabnya mutaakhir, ada sholat sunnah yang gak punya sebab. Dan waktu ini dia tadi disebut sholat mutlak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya? Contoh. Sholat sunnah itu untuk niatnya sama seperti sholat sunnah pada maghrib itu gimana? Beda. Kalau sunnah awamil lain lagi. Ba'diyal maghrib sholat sunnah ba'diyal maghrib. Sholat awamil, sholat sunnah awamil. Imam Haddad masjid sendiri namanya masjid awamil. Dari masjidnya namanya masjid awamil. Kemarin waktu dihancurin, ada berapa berita berapa waktu lalu itu masjid Imam Haddad, masjid awamil dihancurin. Kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ada satu lagi hotel. Assalamualaikum. Mau nanya Salam. tentang sholat Jumat. Kan kalau di sholat Jumat itu ada syarat 40 mukim itu ya. Kalau kita ambil batasan Jakarta misalnya gitu, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu. Kalau saya tuh di kantor ada sholat Jumat. Saya yakin itu di kantor itu nggak ada mukim sebenarnya. Dan walaupun kantor saya dekat Istiqlal, saya yakin orang Istiqlal pun nggak ada orang mukim di situ. Ya maksudnya batasan wilayah tuh. Kayak misalkan Jakarta sekarang Jakarta. Oh iya, Jakarta. Ya, nyangkupnya. Sebenarnya al-khitatul balad tuh yang di luar daripada masafatul qasar. Masafatul qasar itu kayak misalkan ente Jakarta mana masafatul qasar? Kurang lebih 83 km kemana? Bandung, Purwakarta, ya Kerawang ya, kalau Purwakarta 80 km, 80 km Purwakarta dari sini. Itu udah keluar dari khitatul balad. Kalau pembahasan yang tadi kita sebut, makanya di luar daripada masafatul qasar. Cuma ketika di satu tempat itu juga buat masjid, dia harus ada syaratnya buat masjid lagi. Ya, ada syarat ketentuan memang masjid ini udah penuh, udah nggak bisa nampung, jamaah udah keluar bed, jangan dibuat di masjid lain. Nggak kayak sekarang masa corona yang dibikin masjid. Nah, kayak yang kerja di kantor
Dia wilayah mana? Masih dalam wilayah Hitatul Balad kan? Kalau dibilang dalam wilayah Hitatul Balad, berarti termasuk masih daripada mukim. Ya, masih mukim. Dulu kita masih ngalamin sholat Jumat di Mishtah itu sholatnya kurang lebih ya. Kayak misalkan dari sini kemana ya? Dari Pejaten di Hadramaut ya. Kalau di sini kan padat, masyarakat banyak, masjid di mana aja ya. Di Hadramaut kan satu kampung, belum tentu isinya 40 orang. Jadi dia mesti pergi ya di Mishtah di mana dulu tuh, mesti pergi ke satu tempat. Saya masih ngalamin tuh. Kita dakwah di Mishtah, sholat Jumatnya di kampung lain. Jadi kalau dulu setiap hari Kamis itu ada khuruj dakwah. Kita malam Jumatnya pengajian di Mishtah. Sholat Jumat di kampung lain itu jaraknya kurang lebih ya. Kalau sekarang dari mana ya? Dari sini nih, Tiaga kemana ya? Kalau ke Pancoran masih dekat. Ke Tebet, Tebet Bukit Duri. Jauh kan? Kalah jalan kaki itu gurun. Sholat Jumatnya di sono. Ente bayangin kan dari sini sholat Jumatnya di sono. Ada apa disebut mungkin? Mungkin masih masih ente misalkan sholat di Monas. Gimana tadi dia bilang? Istiqlal ya, Istiqlal. Misalkan orang Istiqlal. Yang sholat dari mana? Misalkan dari Tamburan, dari Bonjeruk, masuk. Masih dalam satu lingkup wilayah. Bahasa kitanya kayak Jakarta. Satu khidmat ya. Anggapnya Jakarta itu satu wilayah. Ya cuma wilayah selatan, timur, barat gitu. Ya, tapi enggak mesti khidmat barat. Jakarta kayak sekarang selatan timur masuknya dalam satu Jakarta. Kayak ada yang nyebutin Jabodetabek kan. Ya, bagus juga kalau dibikin Jabodetabek jadi satu misalkan satu daerah itu kan menyambung semuanya. Ada 80 km dari sana ke sana misalkan nggak keluar dari jarak 80 km masih dalam satu khidmatul balad. Kayak ente tinggal di mana ente? Di Mampang. Mampang Istiqlal berapa kilo? 8 8. kilo ya. Nggak termasuk ya. Apa namanya keluar dari khidmatul balad bahasanya gitu. Di Jakarta jadi Masih lingkup. sama ini mastiin kan kalau nggak salah dulu waktu bahas tasawuf relatif diterangin safarnya Jumat sama safarnya sholat wajib beda katanya. Safar Jumat lebih pendek gitu. Safar Jumat sama safar sholat wajib justru gini. Kalau masalah qashar ya, masalah qashar safar apa? Masalah bolehnya tidak sholat Jumat dengan masalah qashar sholat. Sebenarnya bolehnya tidak sholat Jumat kalau musafirnya sebelum subuh hari Jumat, hari Kamis berangkat. Nah, ini termasuk uzur. Ama safarnya 2 marhalah, juga 3 marhalah ya. 2 marhalah sama. Nah, cuman kalau jamak sholat ada qaul ulama, walaupun nggak sampai 80 km itu boleh jamak. Ada goal, misalkan ente ke Bogor dulu wilayah, yang penting apa keluar wilayah. Ente Jakarta, mungkin Jakarta, ente lagi ke Bogor, ente boleh jamak sholat jamak, ya bukan kosong. Nah, ini qaul ulama, ya, banyak dipakai buat darurat. Biasa darurat dipakai, kayak misalkan musafir pulang pergi, tektok apa dipakai. Nah, itu jadi kan sebenarnya lebih ringkas ya, cuman keluar batas wilayah. Untuk jamaknya. Tapi qashar nggak boleh, tetap 83. Jumat juga gitu, harus 2 marhah 83 km harus. Allah alam apa 3 marhah? Masalah 3 marhah gimana? Boleh nanti coba cari cek lagi. Marhaban. Tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Nanti ada bahasannya atau Di kitab ini nggak ada. kalau gitu Di Safinah ada. Setelah ini biasanya kita baca Safinah. Nah di Safinah itu dibahas tuh sujud sahwi ada, sujud syukur ada, tadi masalah jamak sholat ada, tadi juga auqatus sholat nggak ada di Safinah nggak ada, tapi di kitab lain sudah ada. Tadi kan sempat disinggung sholat id kan ada takbir 7 dan takbir 5. Nah waktu itu ada bahasan juga
ab'ad sholat, sunnah ab'ad. Nah, takbir 75 itu termasuk arti itu. Sunnah ab'ad. Sunnah daripada gambarannya seperti bagian sholat. Jadi disunahkan nggak sujud sahwi? Mas antum begitu kan? Kalau misalkan ada orang lupa takbir 7, nah itu disunahkan. Ya, bisa. Oke, apa muskilah? Andai dia lupa juga nggak ada masalah. Allahu a'lam. Cukup ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina, ma'al al-qudsi ta'awalaka Rabbi wa fiqna wa fiqum lima ترتدي قولا فعلا كرم وارزقي كل حلالا دائما واحل الطيع العلماء هذا بالخير ونكف كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واغرب رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشل من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناشي شفاء وللآل الكرام شرف لصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا دربنا بأننا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تقصير كل حوبة كلنا وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة بفرد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي واسم فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله إدارة الصحب والحمد لله بالبدع والتنادي. ثم إلى روح صاحب الكتب هذه الكتب النافعة الحبيب أحمد بن سعيد الحبشي ورسوله ورفوعه أن الله يجمعنا أن الله يجعلنا أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن الله ينفعنا علينا وعلى أولادنا وفتوح العارفين الفقهين وإياهم في الدين وإيادتي وإياهم إلى سواء السبيل وأن يجعلنا سيدنا ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومشيرا ودليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع رزقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزود ذنوبنا ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديننا دين الدنيا بالميسرة دين الآخرة بالمغفرة وأن يكون لنا وإياكم وأهديكم الرجال والعلوم والأعمال وأخلاق والدنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم